Nah, ada juga pembalikan tren di sini atau memang secara volume juga ini. Hai, Easy to Invest kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara analisis teknikal untuk saham-saham yang menarik untuk minggu depan. Jadi teman-teman simak dan catat area support dan area resistennya. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Nah, bagi teman-teman juga yang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time dan teman-teman juga bisa mengakses bot di Akademik Saham. Nah, kita akan mulai dari sektor CPO. Nah, di sini untuk CPO nih perdagangan terakhir memang ini menguat ya. Ini kan memang ada sentimen positif dibukanya keran ekspor ya dari CPO tanggal 23 Mei ini cukup bagus ya. Ini kabar menggembirakan juga dan disambut oleh investor dari beberapa saham sektor CPO ini kompak menguat. Nah, untuk yang pertama itu dari Gosco di sini. Gosco sendiri naik 18,6%. Tutupannya di area 230. Ini teman-teman bisa lihat dan simak untuk area target-targetnya. Gosco ini naik ya, ini sempat sudah direkomendasikan di grup di pagi hari. Terlihat sangat jelas di sini dari nomor 6 atau menu nomor 6 di area bot di sini. Teman-teman, ini ada buy-nya. Nah, buy-nya ada rekomendasikan di area 198. Nah, ini kalau teman-teman ngikut ini sudah naik dan cuan beberapa persen ya. Ini satu hari kan memang naik 18%. Jadi ini berada di posisi cuan ya. Ini untuk bagi teman-teman yang memang sudah cuan ya selamat. Nah, ada juga pembalikan tren di sini atau memang secara volume juga ini cukup tinggi ya. Ini bisa terlihat nanti kita lihat dari asing juga akan terlihat sangat masuk ya untuk saham Gosco ini juga. Nah, ini untuk volumenya masih tinggi ya di atas rata-rata. Untuk stokastik RSI memang ini mendekati area 100 atau memang mendekati area jenuh beli. Jadi tetap waspada. Nah, Gosco ini saham volatile dan hanya untuk trading buy saja. Nah, TP pertama itu ada di area 236. Ini sebagai area TP pertama. TP kedua ada di 248. Nah, jadi bagi teman-teman yang memang sudah punya, ini perhatikan area target potensialnya di 236 dan di 248. Nah, ini esok hari kalau memang dia tembus di area trendline yang ada di area sini, nah ini jadi perhatikan ya, jadi perhatian di area sini. Nanti area TP-nya ini teman-teman catat, jangan sampai nanti dia turun, teman-teman tidak sempat TP, bahkan nanti turun kembali. Nah, ini untuk area targetnya silakan disimak dan dicatat. Nah, untuk terlihat juga dari garis Fibonacci di area sini. Untuk area TP-nya itu di area 248 di area sini sebagai area target potensialnya secara Fibonacci extension-nya di area sini. Jadi silakan area support dan area resistennya bisa dicatat juga. Nah, Gosco perdagangan terakhir asing juga ada masuk sebesar 14 miliar. Ini sangat banyak juga bagi saham Gosco. Dan untuk broker summary ada MG, YPAKSQ. Di sini terlihat dari MG ini ada akum, YP juga di sini ada akum, tapi memang hanya untuk trading buy saja nih dua broker di sini untuk melakukan pembelian untuk trading. AK juga ini ada masuk, di sini SQ juga ada CC juga. Ini boleh perhatikan untuk perdagangan esok hari bagi teman-teman yang sudah punya dan bagi teman-teman yang belum punya gimana? Kalau belum punya tunggu saja di area 222 ini sebagai area supportnya dari Fibonacci di sini terlihat jelas. Jadi tunggu koreksinya di 222 di area sini. Tapi kalau memang esok hari langsung ngacir lagi untuk naik, ya teman-teman strateginya buy high and sell high. Jadi hanya untuk trading jangka pendek saja. Nah, ini untuk saham GZCO atau GOSCO. Berikutnya ada saham AALI. AALI juga ini sama dari sektor CPO. Ini kompak menguat semuanya. Nah, AALI ini sangat cakep. Ini juga di perdagangan terakhir ini ada tembus area break di area trend yang ada di area sini. Artinya apa? Artinya setelah menembus area 12.797 di area sini,
ini AALI ini boleh recommended buy ya untuk untuk dari menu nomor 6 atau nomor 5 di sini. Jadi teman-teman bisa lihat nanti di bot Telegram ini untuk menu 5 ini teman-teman bisa nih nanti request ya. Jadi kalau belum gabung di grup Telegram silakan gabung. Nanti bisa lihat nih untuk beberapa chart-chart yang memang cukup menarik di sini bisa teman-teman gunakan untuk mengambil keputusan apakah jual atau apakah beli saham. Nah, ini untuk AALI. Nah, targetnya ada di mana AALI? Targetnya ada di area TP pertama di 13.250. Ini sebagai area TP pertama. Nah, ini perdagangan terakhir dia breakout dari garis trendline yang ada di area sini 12.762. Artinya ini ya sama saja seperti tadi, ini layak buy dan boleh teman-teman perhatikan juga nih untuk perdagangan esok hari. Nah, targetnya ada di 13.250 sampai di 13.400 di area sini. Nah, sementara supportnya kita ambil saja ada di garis trendline yang ada di 12.762 di area sini sebagai garis trendline untuk area support pendeknya. Nah, untuk trendline jauhnya ada di 11.750 ini sebagai area trendline jauhnya. Jadi untuk AALI ini boleh diperhatikan juga. Nah, volume di atas rata-rata, stokastik RSI masih melanjutkan kenaikan. Untuk AALI ini sama, kita lihat dari asing juga ada net buy sebesar 17 miliar. Ini cukup menarik, 2 hari diakum oleh asing. Broker summary ada CC, ada AK, ada LGYP. Ini CC terlihat jelas, ada pembelian juga. Memang di sini ada penjualan, tapi tidak terlalu tinggi ya di area sini. Nah, untuk LG juga sama halnya dari sellernya juga ada. YP ini melakukan trading, BK juga. Jadi statusnya ini masih netral ya, namun memang ada distribusi dari YP ini terlihat jelas di sini adanya seller ya. Nah, untuk teman-teman silakan catat area support dan area resistennya. Berikutnya itu ada saham LSIP. LSIP juga sama, perdagangan terakhir naik sebesar 3,6% dan ini boleh teman-teman perhatikan area support dan area resistennya. Nah, untuk supportnya ada di 1485, area TP-nya ada di 1485. Nah, ini boleh dicatat area TP pertama, area TP kedua di 1535. Tapi ini kalau memang dia break dari area sini ya, area trendline-nya di area sini. Nah, kalau dia tidak break ya ini akan tertahan di 1475 di area sini. Nah, area supportnya teman-teman ambil saja dari area garis fraktal atas yaitu di 1385. Ini juga bisa area support ya. Ini support untuk terdekat dari L-shape. Jadi perhatikan nih untuk pergerakan L-shape selanjutnya. Volume di atas rata-rata ini terlihat sangat jelas. Stokastik RSI masih melanjutkan kenaikan. Ini didukung oleh sentimen juga sebenarnya. Jadi ini masuk untuk layak pantau juga. LSIP juga ini perdagangan terakhir memang adanya net sell dari asing 287 tidak terlalu tinggi ya. Ini bisa diperhatikan untuk broker summary-nya juga ada KZ, ada YP, ada PDMG juga. Dan di sini terlihat ada KZ, ini ada pembelian ya. CC di sini ada distribusi ya. Ini untuk LSIP hanya untuk trading ya. Berikutnya yang masih cukup potensial untuk diperhatikan juga itu ada TAPG. TAPG ini teman-teman perhatikan, ini salah satu saham yang memang cukup menarik juga ya. Ini TAPG naik sebesar 4,4%, ditutup di area 7115. Ini areanya area support dan area resisten, silakan dibaca atau dicermati di area sini. Selama dia di atas garis trendline orange di area sini, ini cukup menarik pergerakannya. Bahkan ini bisa menyentuh area level resisten atau TP berikutnya. Nah, memang TP-nya di 740 ini sudah dicapai, tapi gagal bertahan. Nah, terlihat dengan jelas di sini untuk areanya di area sini ini sudah dicapai nih sedikit ya, tapi memang tidak bertahan lama, namun dia sempat kempes kembali. Nah, ini sama areanya masih sama di area sini TP1 dan TP2-nya. Sementara supportnya ada di area 700 untuk support pendeknya diambil dari garis trendline yang ada di area sini. Nah, ini bila breakout ini cakep banget ya. Ini bisa menguji area level berikutnya nih di area sini atau naik ke area sini. Nah, kita lihat nih untuk garis Fibonacci-nya di sini. Nah, bisa terlihat dengan jelas garis Fibonacci
di area 38,2 ini di 721 ini sebagai area resisten. Nah, ini kan gagal ya. Ini bisa terlihat di sini ada shadow-nya. Jadi TAPG ini gagal breakout di area Fibonacci 38,2. Kalau esok hari ada tembus di area 721, ini akan berpotensi melanjutkan kenaikan, peluangnya terbuka lebar. 760 sebagai area targetnya pertama, untuk 798 ini target potensial keduanya. Nah, ini nanti pergerakannya akan seperti ini teman-teman. Bila dia break, dia menguji area level area TP-nya di area 798 di area sini. Ini peluangnya juga terbuka lebar. Tapi kalau dia break, nah kalau gagal gimana? Kalau gagal ya dia akan turun terlebih dahulu ke area 672 di area sini sebagai area supportnya. Nah, ini untuk TAPG. Untuk asingnya gimana hari ini? Asing adanya net sell sebesar 1,7, ini tidak terlalu tinggi juga memang ya. Secara volume juga memang frekuensinya ini tidak lebih tinggi ya dari beberapa saham lainnya. Nah, untuk broker summary hari ini ada YP, ada PD, ada CC di sini, NI juga ada. Nah, di sini hanya untuk trading buy terlihat dengan jelas di sini. YP memang masih tinggi ya di sini transaksinya. Ini ada beberapa akum juga sebenarnya. Tapi ya untuk pergerakannya memang seperti ini untuk tipe dari TAPG ya. Memang lebih menarik dari saham Gosco yang memang volatil juga. Nah, ini silakan area target potensialnya untuk support dan area resistennya dicatat. Nah, ini untuk saham TAPG. Untuk saham berikutnya adalah saham BBHI. Nah, ini BBHI ini naik ya sebesar 0,5%. Nah, dilihat dengan jelas BBHI ini gagal bertahan ya untuk area resistennya. Yang mana area resistennya adalah terlihat dari garis Fibonacci di sini yaitu di 5.497 ini sebagai area resisten. Nah, terlihat jelas di sini gagal bertahan di area 5497 dan ini ada profit taking. Jadi ini kesimpulannya di sini BBHI ini masih ada tekanan jual yang memang cukup tinggi. Namun secara histori masih cukup menarik. BBHI juga sudah memperkenalkan aplikasinya itu untuk Alobank ini sudah diperkenalkan ke publik. Nah, ini menjadi histori sentimen yang memang boleh dicermati juga ya untuk pergerakan beberapa minggu ke depan, bahkan beberapa histori ke depan ini masih cukup bagus nantinya. Tapi ekspektasinya jangan langsung berharap esok langsung naik tinggi ya. Tentu saja ini pasti adanya fluktuasi. Nah, terlihat juga kan memang sektor teknologi ini sangat tertekan juga oleh kenaikan suku bunga. Yang artinya adalah di situ ada tekanan-tekanan dari kenaikan suku bunga ini terhadap saham teknologi khususnya juga dari BBH ini nanti akan ada. Nah, jadi teman-teman sesuaikan saja dengan trading plan-nya. Kalau memang beli BBHI untuk investasi jangka panjang ya ini kapan waktu yang tepat dan harga berapa waktu yang tepat untuk beli ya teman-teman harus cermati di area situ. Tapi kalau untuk trading ya kita manfaatkan saja momentum kenaikan untuk jangka pendek saja. Nah, ini BBHI gagal bertahan yang artinya di sini tekanan jual tinggi. Nah, ini diperkirakan untuk esok hari ini masih menguji area level resisten yang ada di area 5177 5177. Ini diambil dari 78,6-nya Fibonacci di area sini. Ini adalah area resisten pendeknya. Nah, untuk area resisten jauhnya ya di area 5497 di area sini. Tapi ini tekanan jual ini terlihat dan ini cenderung akan turun juga untuk menguji area 4777 ini ya ini bisa saja selama dia tidak kuat atau memang gagal bertahan di area sini atau gagal break lah yang di 51777 yang di sini. Nah, ini nanti akan setway terlebih dahulu ya ini malah lebih menarik nanti kalau dia cenderung setway ini seperti ini membentuk dulu anak tangga yang artinya nanti akan kuat atau di area sini adalah sebagai area supportnya juga nanti akan kuat. Nah, jadi bisa diperhatikan untuk pergerakan esok hari juga BBHI kalau memang ada kenaikan ya pasti menguji area level resisten di 5177 kemudian di 5490 ini resisten berikutnya atau target potensialnya selama dia masih di bawah 61,8 garis Fibo ya ini bergeraknya akan cenderung flat seperti ini ya belum dia terjadi kenaikan atau golden cross ya garis golden cross-nya kan ada di Fibo 61,8 di area sini. Nah, ini
untuk BBHI, bagaimana juga untuk transaksi asing dari BBHI ini masih ada tekanan jual dari asing juga. Ini ada net sell sebesar 7 miliar, ini dari asing 7,5 miliar. Nah, untuk broker summary ini ada CD, kemudian ada YP, ada PD, ada AK juga. Di sini terlihat jelas di sini CD masih mengakum, kemudian juga ada PD juga masih di sini. Memang PD ada penjualan, CD juga ada penjualan, tapi tidak terlalu tinggi ya, lebih tinggi dari akumnya di sini ya. Bisa diperhatikan untuk beberapa hari ke depan ya, untuk jangka menengah juga ini masih bisa lah untuk melanjutkan kenaikan. Memang kan ini sempat downtrend, turun ke bawah karena memang tekanan dari asing dari kenaikan suku bunga. Tapi ingat di bulan Juni dan Juli itu ada kenaikan suku bunga kembali ya, untuk dari The Fed sendiri akan mengeluarkan pernyataannya nanti. Nah, ini untuk BBHI. Berikutnya itu ada saham lainnya, yaitu ada BBYB. BBYB juga ini sama, ini bank digital ya. Ini salah satunya memang ya seperti ini juga pergerakannya, dia turun ke bawah, namun ini potensinya ya masih ada untuk ke depan. Tapi akankah sektor teknologi ini hanya technical rebound saja untuk sementara atau memang sudah bagus? Nah, ini terlihat jelas nanti di sini ada beberapa sektor teknologi yang memang rebound, tapi memang tekanan untuk jual itu masih tinggi, yaitu dari kenaikan suku bunga inilah memang menyebabkan sektor teknologi juga turun ya. Tapi memang ini ada technical rebound ya, wajar-wajar saja karena memang harganya sudah cukup murah juga beberapa saham. Nah, ini BBYB kita lihat di sini. Untuk pergerakan BBYB ini akan cenderung flat terlebih dahulu, yaitu akan menguji area 1482, ini akan flat seperti ini. Nah, kalau memang dia tidak tembus di area sini ya, di 1482-nya. Nah, kalau nanti dia tembus ya ini cukup menarik, nanti dia akan ke 1705, ini bisa saja peluangnya ke area sini. Tapi ya ini kalau dia sudah naik tinggi juga belum ada koreksi ya, ini hati-hati juga nanti akan ada koreksian karena memang investor sudah beli di area 1200. Ini untuk tekanan jual di area 1482 ini ada juga di area sini nantinya ya. Jadi silakan sesuaikan saja untuk trade plan-nya. Kalau teman-teman mau trading ya sudah cuan, silakan bungkus saja atau sell ya. Nah, ini esok hari akan menguji area level resisten 1482 di area sini. Volume di bawah rata-rata. Nah, sementara di sini juga untuk area stokastik sudah jenuh beli ya. Harap waspada, dan RSI sudah di area 88. Nah, untuk BBYB ini gimana? Ya, BBYB perdagangan terakhir adanya net sell sebesar 822, namun memang tidak terlalu tinggi dari asing juga. BBYB ini ada broker summary, ada PD, ada AK, ada YP, ada AZ. Ini ada akum juga dari PD, bisa terlihat jelas di sini, namun memang ada seller di area sini. Dan AK ini ada distribusi, tapi di sini ada pembelian, yang artinya masih netral juga, tapi cenderung banyak yang mengkoleksi juga. Nah, ini silakan catat area support dan area level resistennya. Bagi teman-teman yang belum punya, ya silakan saja kalau esok hari ada breakout di area 1482, ini teman-teman boleh masuk. Tapi kalau sudah punya gimana? Kalau sudah punya, esok tungguin, hati-hati di area 1482 ini sebagai area level resisten. Jangan sampai teman-teman nanti di area sini ada profit taking, ya teman-teman belum sempat ambil profit taking. Nah, volume menurun juga ini boleh diperhatikan. Nah, untuk saham berikutnya itu ada saham BANK. BANK ini juga sama ya, ini saham digital juga ya, atau memang teman-teman bisa lihat ini sama seperti BBHI, BANK juga ini sama, dan ini mengalami pergerakan naik juga ya. Hari terakhir naik sebesar 3,4%, ditutup area 1960. Nah, untuk BANK gimana nih pergerakannya? BANK ini sudah naik tinggi, dia menembus area garis trendline ya di hari sebelumnya, dan hari terakhir, perdagangan hari terakhir dia melanjutkan kenaikan disertai juga dengan volume transaksi yang tinggi. Nah, area target potensialnya ada di 2030 sampai di 2140 di area TP ini. Jadi teman-teman bagi yang belum punya, boleh sesuaikan saja strateginya esok hari. Kalau memang ada koreksian ya silakan saja. Nah, terlihat dari Fibonacci juga nih di sini. Fibonacci ini esok hari akan menguji area 1988.
yaitu di area garis Fibo retracement 38,2. Nah, sempat di area sini kalau dia gagal bertahan atau gagal break, ini akan menguji area terlebih dahulu di sini, kemudian koreksian ke bawah di area sini di 1843 di area sini. Nah, selama dia membentuk area polanya di sini terlebih dahulu, ya kalau breakout di 1988 ini cakep, nanti akan breakout menguji area 2100, ini peluangnya terbuka lebar. Bahkan kalau dia lanjut menguat ke Fibonacci 61,8 di area sini, ini akan peluangnya terbuka lebar, tapi dia akan ada koreksian. Ini wajar saja, nanti ada profit taking seperti ini ya polanya nanti. Kalau memang untuk BANK ini tidak langsung semata-mata langsung naik ke 2200 tentunya ya. Nah, ini ada koreksian terlebih dahulu, ini wajar, kemudian naik lagi, dan ini area-area rawannya ya teman-teman catat, sesuaikan saja dengan garis Fibonacci. Nah, teman-teman bisa lihat garis Fibonacci ini di bot. Jadi teman-teman yang belum gabung silakan gabung terlebih dahulu. Nah, volume juga ini naik ya di atas rata-rata. Nah, untuk BANK gimana? Untuk asing hari ini ada net sell sebesar 355. Nah, ini harap waspada juga ya. Dan untuk broker summary ada LG, BQ, kemudian SV, MG juga. Di sini ada distribusi dari MG, ini wajar ya karena memang sudah naik juga. Ini hanya untuk tradingan saja. Dan untuk LG ini bisa terlihat jelas di sini ada akum ya. Ini terlihat jelas dia pembeliannya sangat masif ya untuk perdagangan terakhir. Nah, untuk teman-teman bisa cermati ya untuk perdagangan BANK esok hari. Nah, ini adalah area support dan area level resistance.